Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: أنت مع من أحببته. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat yang terbesar berupa nikmat iman. Nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga adalah nikmat hidayah. Sebuah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah. Dalam sehari semalam kita senantiasa minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Maknanya tetapkan hidayah ada dalam dada kami. Maka doa yang diajarkan sama Nabi ada dua versinya. Yang pertama, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang senantiasa mencondongkan isi hati-hati manusia, sarrif qalbi ala ta'atik, condongkan hati kami untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Atau hadis yang kedua, doa yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang senantiasa membolak-balikkan hati-hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami senantiasa berada di dalam atas agamamu. Maka doa yang terus kita baca ini, ihdinas siratal mustaqim, nikmat yang terbesar yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itu adalah diberikan hidayah. Maka tugas kita jaga hidayah ini sampai kita kembali kepada Allah, menjadi pribadi yang husnul khatimah. Karena kalau kita lihat mungkin di informasi di WA tadi malam, kita lihat ada seorang anaknya tokoh di Indonesia yang hari ini murtad. Hari ini murtad mengikuti salah satu agama, kalau tidak salah agama Hindu. Naudzubillah. Padahal bapaknya seorang tokoh. Hidayah Allah yang punya. Makanya ketika Nabi berjuang, bahkan membimbing pamannya untuk diwafatkan dalam kondisi beragama Islam,
Sampai Nabi nggak mempedulikan ada namanya Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah itu. Nabi nggak peduli dengan dua tokoh ini. Yang penting didekati pamannya sambil berbisik, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kata-kata la ilaha illallah. Kalimatan ushiduka biha yaumal qiyamah. Kalimat ini pamanku yang kelak aku bisa menjadi saksimu di hadapan Allah. Jamaah rahmati Allah. Sampai ketika bangnya mengatakan apa? Wa akhiru man kallamahum. Ucapan terakhirnya adalah ana ala ahdi Abdul Muttalib. Aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Maka Nabi kemudian bersumpah, la astaghfirullah, demi Allah pamanku, aku akan mengistighfarkan untukmu wahai pamanku sampai Allah melarang aku untuk mengistighfarkanmu ya wahai pamanku. Maka Allah turunkan surah At-Taubah ayat 113, larangan untuk mendoakan orang-orang yang kafir yang sudah meninggal, walaupun yang meninggal itu adalah dari kalangan keluarga sendiri. Maka sampai Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi yang berikan petunjuk, hidayah hanyalah Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan kita adalah pilihan Allah yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah. Tugas kita jaga hidayah ini dengan cara kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur itu hanya sebatas golongan kecil. Semoga kita menjadi golongan kecil yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Terutama bentuk syukur itu semakin bertakarrub kepada Allah, semakin menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Semoga lewat momentum masih di bulan Rabiul Awal ini kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Karena Nabi sendiri begitu cintanya pada kita sebagai umatnya. Sampai Nabi itu banyak melakukan hal hanya satu tujuannya, agar umatnya bisa masuk ke dalam surga. Ketika datang hari kiamat, kata Rasulullah, ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, idza jaa yaumul qiyamah ma jannasu ba'dhum ila ba'din wa ya'tuna Adam. Ketika datang hari kiamat, manusia berkumpul, berbondong-bondong menuju kepada Nabi Adam. Ketika sudah di depannya Nabi Adam berkata, ya Adam, ishfa'lana ila rabbik. Tolong wahai Nabi Adam, engkau bapak kami, perjuangkan kami agar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dengan terpaksa mengatakan, qala lastu laha. Saya tidak punya hak di situ. Nabi Adam berikan solusi, coba, walakinna alaikum bi Ibrahim li'annahu khalilullah. Aku nggak punya hak di situ, tapi coba temui Nabi Ibrahim karena beliau adalah Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah atau kekasih yang Maha Pengasih. Berbondong-bondong gini namanya Nabi Ibrahim. Kemudian ya Ibrahim, ishfa'lana ila rabbik. Fayatuna Ibrahim, mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim dan berkata, ishfa'lana, mintakan syafaat untuk kami wahai Ibrahim. Engkau mampu untuk mintakan syafaat karena engkau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim masih mengatakan lastulah, saya enggak punya hak di situ. Terus bagaimana? Walakinna alaikum bi Musa li'annahu kalimullah. Karena saya enggak punya hak, tolong temui Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang diajak komunikasi oleh Allah ketika turun kitab Taurat. Apa kata Nabi Musa? Lastulaha, saya enggak punya hak di situ. Walakinna alaikum bi Isa li'annahu ruhullah. Coba temui Nabi Isa karena Nabi Isa itu ruhullah. Apa kata Nabi Isa? Saya enggak punya hak.
sama Nabi Isa masih diarahkan, walakinna alaikum bi Muhammadin fayatuni, kata Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa mengatakan, coba temui Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Nabi Muhammad, berdiri di depannya, kemudian mengatakan, ya Muhammad, ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Muhammad, mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Apa jawabannya? Ana laha, kata Nabi. Kalau sebelumnya lastu, bukan hakku, tapi ketika Nabi, analah, aku yang punya hak di situ. Fayasta'dinu rabbi, kemudian aku minta izin kepada Rabbku, fayu'dhanali, maka Allah memberikan izin pada Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan syafaat insyaallah. Maka cintai Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabtah. Tapi kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan masih beriman kepada yang gaib. Salah satunya adalah beriman adanya para malaikat. Sudah kita bahas kemarin bagaimana malaikat itu. Sekarang kita lanjutkan sifat-sifat atau fisik para malaikat. Yang pertama, malaikat itu makhluk Allah yang kuat. Makhluk Allah yang paling kuat itu adalah para malaikat. Kita lihat di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman. Kalau ada ayat dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, berhenti sejenak, renungkan ayat itu, karena ayat itu pasti mengandung salah satu di antara dua unsur. Yang pertama, pasti mengandung makna perintah. Kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti di dalamnya ayat itu memanggil orang beriman dan pasti ada perintah. Kalau tidak ada perintah, berarti pasti ada larangan. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau para jamaah, para bapak ini sedang baca Quran, bertilawah, mendapati ayat ya ayyuhalladzina amanu, berhenti sejenak. Dalam artian apa? Renungkan. Siapkah kita dengan perintah Allah lewat ayat ini, ataukah siapkah kita dengan larangan Allah lewat ayat ini? Ini ada perintahnya. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum narah. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Nabi ini mengajarkan kita, yang insyaallah semuanya sudah sering membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, karuniakan aku surgamu ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, dan apa-apa yang bisa menghantarkan, mendekatkan aku ke dalam surga, baik lewat perantara perbuatan kami ataupun lewat perantara ucapan. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari panasnya siksa neraka. Baik, wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, baik apa saja yang mendekatkanku ke neraka, dan baik apa itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Ini hadis sahih riwayatkan Imam Musnad Imam Ahmad. Insyaallah para bapak sudah sering membaca doa ini dan boleh dibaca dalam sholat, terutama di saat sedang sujud itu. Karena Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, terdekatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika wa huwa sajidun, ketika sedang sujud. Fa'ghthiru fi'i minad du'a, kalau orang sedang sujud, perbanyaklah di situ untuk membaca doa agar tidak terjadi ikhtilaf. Maka bacalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan semua ulama sepakat itu dibolehkan. Hanya yang ikhtilaf kalau tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Kemudian di sini yang paling pentingnya, alaiha malaikatun, yang menjaga neraka itu adalah para malaikat. Gambarannya begini, ketika benda apapun yang dibakar masuk ke dalam api, maka benda itu pasti akan hancur,
meleleh. Bahkan besi pun yang kuat ketika dibakar, nanti besi akan menjadi lemah dan kemudian meleleh. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat ketika berada dalam neraka, fisiknya disentuh oleh api neraka, fisiknya tidak hancur. Ini menggambarkan bahwa malaikat itu fisiknya kuat. Bahkan sampai malaikat Jibril itu mengatakan apa? Wahai, ini ketika datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau engkau mau dan engkau berkehendak, aku bisa hancurkan atau aku bisa matikan api yang telah disiapkan oleh Raja Namrud. Atau kalau enggak, kalau engkau siap dan engkau minta kepada aku, kalau engkau minta matikan Raja Namrud, aku akan matikan. Malaikat Jibril itu punya 600 bulu sayap. Satu bulu saja untuk menghancurkan bumi itu begitu mudah. Ini malaikat. Berarti fisiknya malaikat itu apa? Kuat. Maka pada zaman dirahmati Allah, yang dibakar saja tidak hancur. Padahal kalau orang masuk ke dalam neraka itu, kalau dalam sebuah hadis itu, dirsul kafir finnar mithlu Uhud. Gigi gerahamnya orang kafir di dalam neraka mithlu Uhud, seperti bukit Uhud. Ini satu gigi itu seperti bukit Uhud besarnya. Wa ghiladu jildihi, ketebalan kulit seseorang di dalam neraka itu tebelnya itu 33 hari perjalanan, saking tebelnya. Dan besarnya, besar pundak kanan dengan pundak kiri itu butuh perjalanan 3 hari dengan kendaraan yang terbesar. Allah jadikan fisik manusia begitu besar saja, ketika dibakar nanti pasti suatu tak akan hancur. Allah angkat kemudian masuk ke dalam surga yang masih punya iman. Tapi malaikat tidak akan hancur. Yang kedua, selain kuat fisiknya, malaikat itu bersayap. Dalam surah Fatir yang pertama Allah berfirman, Alhamdulillahi Fatiris samawati wal ard. Segala puji hanya milik Allah. Fatiris samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusannya. Untuk apa? Di sini utusan malaikat, utusan Allah berupa malaikat ini untuk mengurus berbagai macam urusan. Makanya ada 10 malaikat yang kita kenal dan disebutkan namanya. Kenapa hanya ada 10? Karena yang 10 inilah yang langsung berinteraksi dengan kebutuhan manusia. Ada malaikat namanya Jibril. Malaikat ini yang menurunkan wahyu, yang wahyu ini diminta untuk diturunkan kepada para nabi. Ada malaikat Mikail, malaikat yang bertugas untuk menurunkan rizki dan salah satunya juga untuk menurunkan hujan. Ada malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugasnya ini? Ya, tugasnya memberikan pertanyaan di. Ini ada sebuah hadis sahih ini kan Al-Bukhari dan Muslim itu. Idza wudi'al janazatu fi qabri, ketika jenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya. Wa tawalla an ashabuhu, kemudian ketika jenazah selesai ditanam, orang-orang yang menghantarkan tawalla kembali pulang ke rumahnya. Wa innahu la yasma'u qur'ani alim. Langkah-langkah kaki orang yang menghantarkan ini ketika sudah kembali pulang ke rumahnya, maka langkah-langkah ini terdengar. Ini berarti ketika selesai jenazah dikuburkan, pulang semuanya, faja'a malakan atau atani malakani, datang 2 malaikat. 2 malaikat. Siapa? Munkar dan Nakir. Setelah datang 2 malaikat, fayuq'idanihi, kemudian didudukkan si jenazah. Ditanya oleh malaikat, fayaqulani lahu, malaikat berkata, ma kunta taqulu bihadzal rajul li Muhammadin alladzi bu'itha fiikum. Tahu maksud pertanyaannya? Nanti pertanyaannya pakai bahasa Arab. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti terus gimana jawabnya?
Yang kita fahamkan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kalau hadis yang Al-Bukhari ini berbeda tapi intinya sama. Ma kunta taqul, apa yang akan kamu katakan atau apa pendapatmu bihadzal rajul, dengan laki-laki ini, li Muhammadin, yang namanya Muhammad, alladzi bu'itsa fikum, yang diutus dalam kehidupanmu. Kalau orang beriman akan berkata, wa ammal mu'min fayaqul asyhadu anna Abdullah wa rasuluh. Kalau orang beriman bersaksi, aku yakin, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa kata dua malaikat ini? Namanya Munkar dan Nakir. Undur ila maq'adika minan nar. Tuh lihat, arahkan pandanganmu, di situ ada tempat duduk atau tempat tinggal yang berada di dalam neraka. Fayanzuru jami'ah. Kemudian mereka semuanya melihat. Malaikat melihat. Kemudian orang yang berada dalam kubur yang ditanya itu, yang bisa menjawab juga bisa melihat. Apa kata malaikat? Nah, sekarang lihat, qad abdalakallahu maq'ada minal jannah. Sekarang telah Allah ganti tempat dudukmu itu dari surga. Maknanya apa? Orang di kubur itu sudah disiksa. Bentuk siksanya apa? Salah satunya Allah tampakkan tempat kembalinya. Kalau dia adalah surga, Allah tampakkan sudah pagi dan sore itu surga dan seluruh kenikmatannya. Makanya dalam hadis yang lain apa kata Allah itu? Allah mengatakan afrishu minal jannah wa ilbasu min libasil jannah waftahu baban ilal jannah. Ada 3 perintah Allah kepada malaikat itu. Bukakan pintu menuju ke dalam surga. Maka dinginnya surga itu nembus sampai berada dalam kubur. Dingin di kubur bagi orang-orang yang calon penghuni surga. Wa ilbasu minal jannah, ganti pakaiannya, ambilkan pakaian dari surga. Wa afrashu minal jannah, dan ganti kasurnya, biar keambilkan kasur dari surga. Apa doanya orang beriman? Ya Rabb, aqimis saah. Kalau begini caranya, ya Allah, segerakan datang hari kiamat itu. Kenapa? Aku ingin la'anli arju'i ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali bertemu dengan keluargaku dan bisa menikmati semua nikmat-nikmat dan harta-harta yang berada di dalam surga. Subhanallah. Ini tugasnya malaikat. Apa? Maka malaikat itu Allah jadikan rusulah. Rusulah itu artinya apa? Utusan. Allah punya istilahnya apa? Makhluk yang diberikan wewenang untuk mengurus semua kebuatan manusia. Malaikat inilah, makhluk inilah yang disebut dengan malaikat. Dan pekerjaan malaikat itu sudah nyata, jelas. Ada yang kerjanya hanya berzikir kepada Allah. Bahkan ada yang lebih unik nih, nanti dibuka di hadis Al-Bukhari dan Muslim, agak panjang hadisnya ini, terkait dengan malaikat yang setiap hari tugasnya hanya keliling. Keliling. Kalau kita yang keliling apa? Yang mungkin ngirim paketan, gojek, apa ini keliling setiap hari. Tapi ini makhluk Allah ada yang keliling setiap hari. Sahih hadisnya itu. Apa kata Allah itu dalam sebuah hadis yang sahih itu? Allah itu punya malaikat, yang malaikat itu kemudian yatadawarun, saling berkeliling. Ketika sudah mendapati majalisul dzikri, majalisil ilmi, maka malaikat pertama kali yang mendapati itu akan memanggil apa kepada malaikat yang lain, halumma ila hajatikum, mari ke sini, ini loh yang kalian cari. Apa maksudnya? Majelis zikir. Maka malaikat kemudian datang turun melindungi orang-orang yang sedang berada dalam majlis ta'lim. Dan malaikat kemudian wada'a janihataha, malaikat mengepakkan sayapnya melindungi orang-orang yang sedang berada di ta'lim. Makanya kalau sedang kayak begini, perbanyak beristighfar pada Allah. Istighfarkan orang yang kita cintai, istighfarkan orang-orang yang telah mendahului kita. Maka istighfar ini nanti akan dilaporkan kepada Allah. Selesai ta'lim, malaikat kembali kepada Allah, ditanya, fayas'aluhum rabbuhum, padahal Allah Maha tahu. Ditanya, apa yang mereka lakukan? Mereka senantiasa membesar-besarkan namamu, ya Allah. Makanya ta'lim itu akan menjadikan kita berzikir kepada Allah. Apa kata Allah? Hal ra'auli, emang mereka yang menyebut-nyebut namaku itu apakah pernah melihat wajahku? Kata malaikat, wallahi, demi Allah, belum pernah melihat wajahnya. Ditanya lagi, tambah penasaran Allah, kok bisa orang yang tidak pernah melihat wajah Allah tapi senantiasa menyebut-nyebut namanya?
Apa kata Allah pada malaikat? Bagaimana seandainya mereka pernah melihat wajahku? Kata malaikat, asyaddu tahmida wa tamjida. Pasti ya Allah, mereka akan lebih semangat lagi untuk memuji, bertahmid, bertahlil, bertakbir, wa tamjida, dan juga memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya malaikat. Maka punya sayap. Untuk apa sayapnya? Untuk mendukung terhadap kinerja para malaikat. Karena harus naik ini. Langit dan bumi harus naik terus, naik turun. Makanya di Al-Quran Allah juga katakan, ta'arujul malaikah. Para malaikat ini naik turun, warruh. Dan juga malaikat Jibril fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaru khamsina alfasana. Satu hari diibaratkan seperti 50.000 tahun. Maka harus didukung ini. Apa bentuk dukungan Allah terhadap malaikat yang diutus untuk menjadi rasulnya? Diberikan uli ajanihah, punya sayap. Tapi beda-beda. Ada yang mathna, punya 2 sayap. Ada yang wathulatha, yang punya 3 sayap. Waruba, ada yang punya 4 sayap. Karena kalau sudah sering dengar kata apa, mathna, wathulatha, waruba, ini sering dengarnya ke poligami. Famtihu ma tabalakum minan nisa mathna wathulatha waruba. Padahal mathna bermakna 2. Apa di sini? Ada malaikat yang punya 2 sayap. Ada malaikat yang punya 3 sayap, dan ada malaikat yang punya 4 sayap. Dan ayat ini juga sebagian ulama yang menggambarkan terkait dengan jumlah rakaat dalam salat. Ada yang punya 2 rakaat, ada yang punya 3 rakaat, ada yang punya 4 rakaat. Tapi kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya beliau mengatakan, jumlah rakaat salat itu digambarkan dengan kondisi para nabi yang sebelumnya. Kalau subuh kayak gini 2 rakaat, diambil dari kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam itu turun dari surga sampai ke bumi gelap pas malam. Kemudian Nabi Adam itu apa? Sujud kepada Allah, mohon ampun. Kemudian Allah sedikit demi sedikit hilangkan kegelapan, Allah mulai tampakkan cahaya. Maka sujud pertama itulah disebut dengan rakaat yang pertama. Setelah itu kemudian ketika sudah hilang cahaya, muncul namanya matahari, maka di situ sujud lagi sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena Allah hilangkan kegelapan, Allah ganti dengan cahaya. Itulah rakaat yang kedua. Makanya pelaksanaannya di waktunya matahari terbit, itu untuk salat subuh. Yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan Allah tambahkan terhadap penciptaannya itu di antara 3, 2, 3, 4 sayap, ada yang lebih ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini contohnya. Malaikat Jibril, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Surah Al-Baqarah 97 Allah katakan, qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwan, barang siapa yang menjadi musuh bagi siapa? Li Jibrilah, bagi malaikat Jibril. Orang Yahudi itu, musuhnya orang Yahudi itu adalah malaikat Jibril. Dan penolongnya orang Yahudi, versi pemahaman Yahudi itu adalah malaikat Mikail. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya oleh orang Yahudi, dan di situ sudah ada 3 perjanjian. Ada satu perjanjian, kalau bisa menjawab 3 pertanyaan wahai Muhammad, maka kami bangsa Yahudi akan masuk ke dalam agamamu. Nabi ditanya dan 3-tiganya bisa menjawab. 2 sudah aman bisa dijawab. Pertanyaan yang ketiga, wahai Muhammad, siapakah yang menjadi pendukung dan pelindungmu? Kata Nabi Muhammad, yang menjadi pelindungku itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang diutus oleh Allah untuk melindungiku. Apa kata penduduk Yahudi? Ini Muhammad yang menjadikan aku harus berpisah denganmu. Kenapa? Bagi kami malaikat Jibril itu adalah aduan, musuh. Maka Allah turunkan ayat ini.
Man kana aduwan li Jibril, siapa yang menjadikan musuh bagi Jibril, ingat kata Allah, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu yang telah menurunkan kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku kepada para nabi yang lain. Ada berapa jumlah nabi, masih ingat? Ada 124.000 nabi. Ada 313 rasul. Ini semuanya bukan hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu yang Allah utus malaikat Jibril. Enggak, semua para nabi itu mendapatkan wahyu, maka yang menghantarkan wahyu adalah malaikat Jibril. Maka salah kalau ada orang Yahudi menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh. Kenapa? Karena yang menurunkan kepada nabi mereka, mau kepada Nabi Musa, Nabi Isa, itu juga malaikat Jibril. Tapi mereka tidak mau menjadikan malaikat Jibril sebagai pelindungnya. Mereka lebih mengambil malaikat Mikail. Berarti orientasinya rizki. Mikail tugasnya rizki. Nabi Muhammad itu pernah melihat malaikat Jibril, lahu sittumi'atin janahin. Nabi Muhammad itu pernah melihat wujud asli malaikat Jibril punya 600 sayap, qad saddal ufuk, dan 600 sayap itu telah memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Bayangkan, ini makhluk namanya malaikat Jibril, fisiknya Allah jadikan besar, dari ufuk timur dan ufuk barat itu semuanya penuh dengan malaikat, dengan fisiknya malaikat Jibril. Ini baru makhluk. Bagaimana dengan sang Khalik? Maka sungguh aneh, naif ketika kita orang yang manusia kecil tapi sombongnya di hadapan Allah. Malaikat Jibril itu, ya Allah, takut banget dengan Allah, padahal fisiknya sudah besar. Bahkan untuk menghancurkan bumi beliau tidak butuh 600 sayap, tapi hanya butuh 1 bulu sayap, itu sudah hancur bumi ini. Tapi begitu taat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kita makhluknya kecil. Terus apa lagi? Bodoh, lemah, sombongnya, na'udzubillah. Ambil satu kisah ini, Pak. Bagaimana taubatnya ada sahabat namanya siapa itu, ya Allah? Sahabat ini itu satu ketika, ini sahabat Nabi, Pak, yang sampai menjadikan Nabi Muhammad ketika menghantarkan jenazah itu Nabi Muhammad berjinjit jalannya, Pak. Sampai ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika membawa sahabat ini engkau berjinjit ya Rasul? Apa jawabannya? Bagaimana aku tidak berjinjit? Karena setiap langkah di situ ada ribuan malaikat yang juga menghantarkan jenazahnya. Namanya siapa ya? Apa Ukasyah ya? Ukasyah kalau tidak salah. Beliau ini, Pak, suatu ketika, ya Allah, saya ambil pelajaran, ternyata subhanallah jauh dengan kita. Beliau itu di kota Madinah itu pernah suatu ketika keluar dari rumahnya dan melihat ada pintu rumah orang yang terbuka. Gak sengaja ada pintu yang terbuka. Kemudian gak sengaja pandangan matanya itu tertuju ada seorang wanita yang tersingkap auratnya. Ini nggak sengaja. Ya Allah, ini subhanallah. Nggak sengaja. Habis itu kemudian apa? Dia lari, Pak, malu, lari ke gunung. Selama 40 hari tidak turun. Istilahnya tidak mau bertemu dengan Rasulullah dan juga tidak mau bertemu dengan para sahabat yang lain. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa. Padahal melihatnya nggak sengaja. Itu pun ada dua versi itu. Ada yang mengatakan mandi. Karena kalau orang Mekah, orang Madinah dulu itu kalau mau mandi itu tidak punya kamar mandi di dalam. Kamar mandi rata-rata di luar. Hanya yang membedakan kalau kamar mandi laki dengan kamar mandi perempuan. Kalau laki itu tidak dikasih atap, hanya sampai terlihat kepala. Berarti kalau ada terlihat kepala, ada orang yang sedang mandi. Di situ menunggu. Kalau perempuan tertutup semua, tapi masih pakai daun pelepah kurma. Masih ada celah-celah yang bolong itu. Ada seorang wanita yang sangat cantik. Tanpa sengaja terlihat dari bolongan kecil.
Setelah itu dia lari ke gunung hanya untuk bertobat kepada Allah. Setelah 40 hari. Karena beliau itu bukan orang yang berada paling depan softnya. Jadi Nabi tidak terlalu tampak. Nabi tidak kalau yang paling depan kan pasti dicari lah. Ini karena paling belakang softnya ketika sholat. Ya, Nabi dianggap ada itu. Selama 40 hari. Setelah itu malaikat Jibril kemudian datang. Wahai Muhammad, panggillah saudaramu itu. Saat ini sedang berada di atas bukit. Setelah dicari, ada yang mengatakan Umar sama Ali bin Abi Thalib yang mencarinya, didapati di situ, dibawa menemui Rasulullah. Dan ketika itu Nabi ketemu, dibawa ke masjid. Yang dibaca sama Rasulullah itu adalah ayat yang terkait dengan masalah siksa hari kiamat. Maka sahabat ini pingsan ketika mendengarkan Rasulullah. Setelah itu dibawa pulang ke rumahnya, dikasih tahu, ya Rasulullah, ini sahabat kita sedang sakit. Nabi berkunjung ke rumahnya, Pak. Kepalanya diletakkan di pangkuan Nabi, tapi ditaruh lagi di bawah. Diambil lagi sama Rasulullah, ditaruh di paha Nabi, di pangkuannya, dipindahkan lagi kepala itu. Sampai 3 kali ditanya, ada apa denganmu? Ya Rasulullah, aku telah bermaksiat ya Rasul. Aku telah berdosa ya Rasul. Saya tidak layak kepalaku itu berada di atas pangkuanmu yang suci ya Rasul. Ya Maha rahmati Allah. Apa gambarannya? Ditanya apa dosamu? Gak ngasih tahu. Aku punya dosa besar ya Rasul. Gak ngasih tahu, Pak. Tolong ya Rasulullah. Apa permintaanmu? Tolong ya Rasul, mintakan ampun kepada Allah untukku. Malaikat Jibril datang. Apa katanya? Alhamdulillah, terimalah kabar gembira bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Bayangkan, punya dosa, melihat orang perempuan yang bukan mahram tanpa sengaja, itu pun hanya melihat dari celah, nggak kelihatan semua. Itu aja kemudian merasa malu, berdosa kepada Allah, dan bahkan sampai bentuk semangat taubatnya 40 hari beristighfar kepada Allah terus menerus sampai Allah tunjukkan Allah telah menerima taubatnya. Kalau beliau hidup di zaman sekarang ini, hidup di Indonesia, terus ya masa harus di rumah terus kan, keluar ada perempuan padang sudah udul basur nunduk begini, ya kadang di depannya kelihatan. Bahkan WA nggak sengaja buka YouTube ingin pengajian, ada sponsornya yang itu gimana? Apa semangat taubatnya? Maka ketika wafat, setelah dengar kabar itu kemudian akhirnya bahagia beliau. Setelah itu meninggal. Rasulullah ketika memikul ini sambil berjinjit, kadang malaikat juga ikut mendampingi bahkan menghantarkan jenazah sahabat Rasulullah SAW ini. Berarti Allah itu punya pasukan namanya malaikat, dan malaikat ini tidak makan dan tidak minum. Malaikat nggak makan dan nggak minum. Yang terakhir, malaikat itu fisiknya besar. Bahkan satu saja nih kita ambil, ada namanya malaikat pemikul arash. Ada berapa malaikat pemikul arash? Ada 8. Thamaniyah. Coba lihat gambarnya besarnya malaikat ini. Udhina li an uhadditha an malikin min malaikatillah. Kata Rasulullah, sebuah hadis yang sahih. Dikatakan udhina li, diizinkan kepadaku an uhadditha, untuk mengisahkan an malakin, di antara malaikat min malaikatillah, di antara malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arsy, ada malaikat yang pemikul arsy. Seberarti berapa besarnya malaikat pemikul arsy ini? Innama baina syamhati udunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Kata Rasulullah, pemikul arsy itu besarnya antara telinga dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Ini baru dari telinga kanan ke pundak kanan, itu 700 tahun perjalanan. Ya Allah, ini belum dari telinga ke telinga kanan, atau dari kepala ke kaki. Besarnya seperti apa ya Allah. Ini malaikat pemikul arsy senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pernah satu ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz sampai menjadikan arsy Allah bergetar. Kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Indah kematian ini. Kenapa sampai bergetar?
karena para malaikat itu siap untuk menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz sampai kemudian menjadikan arsy Allah itu bergetar. Tapi ketika dimasukkan ke dalam kubur, seorang sahabat yang dijamin surga, semua para malaikat menyambut ruhnya, tapi ketika dimasukkan ternyata kata Nabi, kuburan ini menjepitnya. Sampai kemudian kuburan ini melepaskannya. Seandainya kuburan itu tidak punya sifat untuk menyempitkan, maka pasti Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari itu. Makanya pasti ada namanya siksa kubur. Maka minta perlindungan kepada Allah, sampai Nabi mengatakan ista'idzu billah min adzabil qabri, mohon perlindungan kepada Allah dari adab kubur, sampai diulangi 3 kali Nabi mengucapkan itu. Salah satunya bentuk doa perlindungan dari adab kubur, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri, atau doa zikir pagi sama sore itu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil bil qabr. Minta perlindungan kepada Allah dari adab kubur, karena ini nyata ada dan malaikat nanti akan menyiksa, dan malaikat itu fisiknya besar. Insyaallah 2 minggu lagi kita akan bahas ini 4 malaikat yang menyertai dalam kehidupan manusia. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.